semua sungai masih mengalir. Itu kan air. Tugas pemerintah bawa air yang dibawa pindah ke air yang tempat bisa untuk cocok tanam toh. Bagaimana teknik? Itu tidak perlu orang pintar. Pompa air murah. Pompa air bisa beli sini 20 juta, bisa pompa air yang pipanya begini. 20 juta. Tampung di atas baru disalurkan. Dan saya dengar juga orang-orang masih mandi di got. Memalukan zaman modern ini. Mandi di got. Kita harus memberikan inovasi dalam sistem pertanian kepada masyarakat. Tidak terjebak kepada pertanian jangka panjang, tapi pertanian jangka pendek, yaitu hortikultura. Sayur-mayur, kacang-kacangan, buah-buahan, pisang atau segala macam, ubi kayu, itu harus dirangsang. Dan pemerintah harus intervensi. Ingat, Amerika itu dia punya subsidi nomor 1 pertahanan, nomor 2 agriculture. Pertanian maju, pemerintah siapkan air, langsung sampai di samping kebun pipanya. Tinggal kita salurkan ke dalam. Saya sudah pergi pada musim panas, semua sungai masih mengalir. Itu kan air. Tugas pemerintah bawa air yang dibawa pindah ke air yang tempat bisa untuk cocok tanam toh. Bagaimana teknik? Itu tidak perlu orang pintar. Pompa air murah. Pompa air bisa beli sini 20 juta, bisa pompa air yang pipanya begini. 20 juta. Tampung di atas baru disalurkan. Dan saya dengar juga orang-orang masih mandi di got. Memalukan zaman modern ini. Mandi di got. Makanya kan Injil juga sudah menulis. Air kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus menyebut air? Satu, karena tubuh kita ada air. Dan kedua, air itu sangat penting buat orang. Air juga menumbuhkan tanaman. Air juga membuat kita. Ada air macam-macam di tubuh kita. Air mani, air mata, air telinga, apa segala macam. Air liur, semua air. Jadi air itu penting. Pemerintah harus konsentrasi. Di Amerika itu air itu, orang bikin air itu. Tahu di Amerika keren. Pemerintah bikin danau buatan di gunung. Gunung yang garis tengahnya 10 km kali 20 km. Pompa air dari bawah taruh ke atas. Dan dari atas otomatis dari gunung, dari danau atas mengalir ke bawah dan tumbuh pohon semua sana. Setelah pohon tumbuh, nggak perlu pompa air lagi. Pohon itu yang mengambil jadi air di situ. Kalau saya jadi bupati, saya tidak mengurus APBN, APBD, itu wakil. Saya urus menjadi bupatinya inovasi. Berbuat yang di luar APBN dan APBD. Kita kalau saya misalnya mau makan ini, mau sekolah, mau punya sekolah, tidak bisa saya tuh suruh pemerintah siapkan saya punya makanan, siapkan saya punya minuman. Kalau mau Manggarai Timur hidup, tidak harus berpikir APBD. Tugas pemerintah dipilih oleh rakyat itu bupati untuk dia menginovasi sehingga rakyat itu bisa hidup. Soal bagaimana caranya tugasnya dia. Inovasinya dia. Ada macam-macam inovasi, banyak sekali. Harus konsentrasi, pemerintah harus tuh. Saya sudah belajar di Bantaeng dan saya sudah pergi ke Banyuwangi. Itu Bantaeng itu daerah kering. Banyuwangi daerah yang, Banyuwangi itu dulu sejarahnya Banyuwangi itu sumber pelacuran datang dari sana. Dulu. Sekarang Banyuwangi, the best in East Java. Dia bahkan merebut itu wisata dari Bali ke Banyuwangi. Makanya bupatinya sekarang mengganti Cahyokumolo toh. Salah satu. Dan jadi makmur. Saya sudah pergi. Sudah lihat kabupaten. Spektakuler. Bantaeng saya sudah pergi. Spektakuler. Bantaeng itu punya dua, dia punya BPJS daerah sama BPJS Jokowi. Dari hasil apa? Pertanian. Diekspor Korea ke Jepang kemana-mana. Sayur, kentang. Jadi potensi terbesar Manggarai Timur. Pertanian, peternakan dan perikanan, 3 itu. Bukan tambang ya? Bukan. Tambang itu pekerjaan orang bodoh. Penjahat itu lakukan tambang itu. Masa gali-gali itu alam yang sudah masih bagus-bagus sana. Tahu nggak emas yang dalam tanah itu hidupnya berapa tahun?
itu akan mempengaruhi humus dari tanah-tanah yang berada di kayu gali itu jadi lubang, air hilang apa segala macam, orang makin susah. Tambang itu pekerjaan orang bodoh, nggak perlu otak tambang itu. Pertanian, peternakan, dan perikanan. Pertaniannya hortikultura, peternakan khusus yang jangka pendek, ayam dengan babi. Jangan jangka panjang, jangan panjang. Perikanan, ikan tangkap dari laut dan ikan yang kita bikin ternak, kolam. Karena ikan kolam beda, dan ikan juga ada yang payah tuh, ikan ada teman sudah mulai sekarang udah bikin di Dampek, bikin ikan apa yang apa namanya dia punya bukan tulangnya banyak itu, bandeng. Sudah bikin, ada teman sudah mulai bikin di Dampek. Iya. Plus juga ibu rumah tangga digerakkan, saya sudah hubungi, namanya Alfonsa Horeng di Momere. Dia akan bikin rumah kerajinan untuk tenun. Harus kita punya, ada supervisi ya. Alfonsa Horeng itu mau. Alfonsa Horeng, saya jadi hostnya di Amerika waktu dia bikin pameran tenunan NTT di sana. Saya hostnya. Jadi saya kenal secara pribadi. Dia utang sama saya. Jadi kali ini harus kita bikin rumah tenun. Pemerintah harus intervensi dalam marketingnya, menyiapkan benangnya, mengatur schedule buat masyarakat. Jam berapa mereka tenun, jam berapa mereka kebun, jam berapa mereka lihat anak. Dibikin itu schedule sehingga orang itu ada tertib hidupnya. Jangan juga tenun hanya kirim kasih aja benang gitu, kemudian nonton minta hasilnya. Ada rumah satu dibikin yang khusus, yang mereka datang ke situ, mereka punya benang kita kasih dan hasil. Dan itu aktivitas itu positif. Kemudian untuk anak muda harus dibikin gelanggang olahraga. Aktivitas olahraga penting. Nah, ini saya kasih tahu keren. Saya ada teman satu di New York. Dia bekas dia sheriff, tapi sebelumnya dia bekas pemain football Amerika. Saya bilang sama dia, kenapa di Amerika di mana-mana ada gelanggang olahraga, ada 100.000 tampung orang datang situ untuk mengurangi kejahatan. Ya. Tahu kenapa? Rupanya anak-anak muda yang sehat itu potensinya dua. Kalau diarahkan olahraga jadi positif, tapi kalau dilepas dua bisa jadi kriminal. Jadi bayangkan kalau 100.000 orang anak muda kumpul di satu gedung selama 5 jam, berarti 5 jam kriminal di luar itu turun. Saintik. Kita belum punya stadion. Olahraga masih lihat. Harus bikin itu lapangan sepak bola setiap kecamatan harus ada. Turnamen rutin aja olahraga, bikin klub 11 orang, 22 orang. Maka pendidikan seminari itu fasilitas olahraga komplit itu pertimbangan. Mereka capek olahraga dan positif. Ada excitingnya di situ, ada macam-macam. Iya, energi. Iya. Salah satunya saya belajar bukan dari Amerika, belajar dari Bantul, Jawa Tengah. Dia bikin program satu desa satu sarjana. Harus ada. Kalau nggak ada, Pemda itu lihat yang pintar kasih beasiswa jadi sarjana itu orang. Karena rupanya memang orang sekolah itu dari satu desa itu dia punya biasnya itu besar, mempengaruhi besar. Memang programnya nggak instan, take time. Sekolah kan 5 tahun, 3 tahun. Tapi itu punya pengaruh. Satu orang dari desa itu, kalau S1 nggak bisa, ada S2-nya. Pemerintah intervensi. Dan kita bantu kalau bisa. Ada mahasiswa Manggarai itu dapat beasiswa kan. Sudah ada satu saya kirim, saya punya keponakan. Ambil doktor di Pennsylvania sekarang ini. Dia dari Jawa Barat. Anaknya, cucunya Adol Wangi dari Ruteng. Punya tanah subur, masyarakatnya egaliter, marketing orang pintar ada di Republik ini, orang pintar banyak sekali. Kita ini tinggal nyambung-nyambung aja sehingga terjadi suatu mekanisme yang baik, itu aja.